Halo teman-teman, berjumpa lagi di Kartika Edu Farming, channel yang akan membahas tentang pertanian yang ringan dan menyenangkan. Nah, jadi dalam video ini saya akan membahas tentang pupuk dan pemupukan, di mana dalam video ini akan membahas tentang klasifikasi pupuk dan cara pemupukan, serta pengertian dari pupuk dan pemupukan itu sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini ya. Nah, jadi yang pertama pengertian pupuk. Apa sih pupuk? Jadi pupuk adalah bahan yang ditambahkan ke dalam tanah atau tanaman untuk menyediakan unsur hara. Nah, sedangkan pemupukan adalah proses pemberian pupuk guna memenuhi kebutuhan hara tanaman hingga optimal. Jadi, dalam kata lain, pupuk itu adalah bahan yang kita tambahkan ke dalam tanaman atau ke dalam tanah, sedangkan pemupukan adalah proses pemberian pupuknya. Paham ya? Nah, ini pengertian pupuk secara umum. Jadi, pupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah, baik yang organik maupun anorganik, dengan maksud untuk mengganti kehilangan unsur hara di dalam tanah dengan bertujuan meningkatkan produksi tanaman dalam lingkungan yang baik. Berikutnya klasifikasi tentang pupuk. Pupuk itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada berdasarkan unsur hara, yaitu yang pertama ada pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Di mana pupuk tunggal yaitu adalah pupuk yang memiliki hanya mengandung satu macam unsur hara. Misalnya urea itu ada N, ZK itu ada K, dan TSP atau SP36 itu mengandung P atau fosfor. Nah, sedangkan untuk pupuk majemuk itu yaitu adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu macam unsur hara. Contohnya pupuk DAP itu ada N dan P, pupuk mutiara itu mengandung N, P, dan K. Jadi yang berikutnya ada klasifikasi berdasarkan asal atau pembuatannya. Yang pertama ada pupuk organik, ini berasal dari bahan alami, contohnya ada kompos dan pupuk kandang. Nah, ini contohnya ya teman-teman, ada pupuk kompos dan pupuk kandang. Yang kedua ada pupuk anorganik, yaitu pupuk kimia buatan industri. Contohnya yang biasa kita lihat di pasaran itu ada urea, TSP, dan KCl. Lalu berikutnya jika kita lihat dari bentuk fisiknya, pupuk itu dibagi menjadi padat dan juga cair. Yang padat itu ada yang berbentuk butiran, serbuk, dan juga tablet. Sedangkan yang cair ini ada berbentuk larutan atau suspensi. Ini bisa kita buat contohnya pupuk POC. Nah, sedangkan di pasaran juga biasa kita temukan misalnya contoh pada gambar itu ada NPK cair. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang pupuk organik, di mana pupuk organik tadi adalah pupuk yang berasal dari bahan alami. Nah, pupuk ini memiliki fungsi yang pertama memperbaiki sifat fisik tanah, baik struktur, porositas, daya mengikat air, udara tanah, dan ketahanan dari erosi. Lalu yang kedua, yaitu memperbaiki sifat biologi tanah. Itu salah satunya kehidupan mikroorganisme di dalam tanah, di mana pupuk organik ini adalah makanan utama dari mikroorganisme tanah, atau ketika kita menambahkan bahan organik, itu kita juga secara tidak langsung menambahkan mikroorganisme ke dalam tanah tersebut. Lalu yang pastinya yang ketiga memperbaiki sifat kimia tanah, karena dengan memupuk organik kita menambahkan unsur hara ke dalam tanah. Nah, ini catatan ya untuk tanah yang memerlukan bahan pupuk organik
yang tergolong banyak yaitu adalah tanah yang miskin unsur hara, tanah pasir, tanah yang mengalami erosi. Lalu berikutnya jenis-jenis dari pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan kondisinya ada pupuk segar dan pupuk matang. Di mana pupuk segar ini adalah pupuk yang belum melalui proses fermentasi, sedangkan pupuk matang adalah pupuk yang telah melalui proses fermentasi. Nah, yang diberikan oleh petani ke dalam tanah itu adalah pupuk matang, sedangkan yang segar itu belum boleh kita berikan ke dalam tanah. Nah, apa cirinya pupuk itu sudah matang? Yang pertama itu biasa tidak berbau dan memiliki suhu yang normal, maksudnya tidak panas. Lalu yang ketiga, dia sudah berwarna coklat menyerupai tanah. Lalu yang kedua berdasarkan penguraiannya itu ada pupuk panas dan pupuk dingin, di mana pupuk panas ini adalah di mana pupuk yang melalui penguraiannya itu sangat cepat sehingga menimbulkan panas yang tinggi. Itu contohnya ada pupuk kambing, pupuk ayam, dan biri-biri. Sedangkan pupuk dingin itu adalah pupuk yang melalui proses penguraiannya yang cukup lama atau lambat. Biasa sekitar eh, kalau kita lakukan fermentasi itu sekitar 2 bulan, paling cepat itu 1 bulan. Bahkan jika kita biarkan di alam tanpa kita beri pengurai atau kita proses penguraian, itu biasa sampai 6 bulan. Contohnya ada pupuk kandang sapi dan pupuk kandang kerbau. Nah, sedangkan berdasarkan jenisnya, yang pertama ada sapi, kerbau, kambing, ayam, dan lain-lain. Lalu berikutnya pemupukan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemupukan. Yang pertama ada tanaman yang akan dipupuk, itu jenisnya misalnya dia apakah tanaman sayuran atau tanaman perkebunan, atau misalnya komoditinya cabai, atau kangkung, bayam. Nah, seperti itu. Lalu jenis tanah yang akan dilakukan pemupukan, apakah jenis tanahnya PMK, atau misalnya jenis tanah ini memiliki keasaman yang tinggi, atau memiliki tanah yang bersifat basah atau sudah netral. Lalu jenis pupuk yang akan digunakan, misalnya ada pupuk organik atau kimia, atau majemuk atau tunggal. Lalu jumlah dosis yang akan digunakan, waktu pemupukan, dan cara pemberian pupuknya. Berikutnya ada waktu pemupukan. Ada 3 cara untuk mengetahui apakah tanaman itu sudah kekurangan unsur hara. Misalnya yang pertama, kita mengamati gejala-gejala yang muncul dari pertumbuhan tanaman. Apakah normal atau tidak? Apakah pertumbuhannya ini tergolong lambat atau sudah kategori normal. Lalu kedua ada analisis tanah dengan mengambil sampel tanah di lapangan. Nah, biasa misalnya di daerah sawah itu ada penyuluh. Nah, penyuluhnya itu biasa memiliki alat perangkat uji tanah sawah. Misal itu biasa disingkat dengan PUTS. Nah, lalu yang berikutnya ada analisis jaringan tanaman dengan mengambil sampel daun tanaman. Ini bisa dicek di laboratorium atau misalnya di lapangan itu menggunakan bagan warna daun. Lalu waktu pemupukan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman. Ada pupuk dasar dan pupuk susulan. Yang pertama pupuk dasar adalah pupuk yang diberikan saat atau sebelum tanam. Nah, pupuk yang diberikan itu biasa pupuk organik atau pupuk TSP biasa karena pupuk organik itu ketika kita berikan ke tanah dia biasa terjadi kembali penguraian.
Nah, biasa diberikan itu 2 minggu atau seminggu sebelum tanam, karena menghindari penguraian itu mengakibatkan panas pada tanah atau media tumbuhnya. Lalu pupuk susulan adalah pupuk yang diberikan setelah tanaman tumbuh untuk memenuhi kebutuhan unsur hara yang terus meningkat. Jadi semakin besar atau dewasa tumbuhan, itu akan membutuhkan unsur hara yang terus meningkat. Berikutnya cara pemupukan. Pemupukan ini kita bagi menjadi dua, di mana berdasarkan masuknya unsur hara atau nutrisi ke dalam tanaman. Yang pertama ada melalui akar dan yang kedua melalui daun. Jadi cara pemupukannya itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalau melalui akar, itu yang pertama ada disebar, di mana pupuk itu disebar merata ke media tanam tanaman. Itu biasa eh, diberikan misalnya pupuk kandang atau kompos itu diberikan sebelum penanaman atau ketika olah tanah. Yang kedua, ditempatkan di antara larikan atau barisan atau piringan, yaitu ditabur di antara larikan tanaman atau piringan kemudian ditutup. Jadi pertama petani akan menggali seperti di gambar ini, petani akan menggali sekitar piringan tanaman, lalu ditabur pupuk dan kemudian ditutupnya untuk mengurangi penguapan pada pupuk. Lalu cara yang ketiga adalah ditempatkan di lubang atau biasa kita sebut dengan cara ditugal. Nah, pupuk itu dibenamkan ke dalam lubang yang sudah kita buat dengan jarak sekitar 10 cm dari batang tanaman. Nah, setelah pupuk kita masukkan ke dalam lubang ini, lalu kita tutup untuk mengurangi penguapan dari pupuk itu. Lalu yang keempat adalah pupuk melalui irigasi atau dikocor. Jadi cara pemupukan ini pupuk yang akan kita berikan itu dilarutkan ke dalam air. Nah, bisa kita masukkan dalam irigasi jika kita menggunakan irigasi tetes atau kita berikan ke tanaman langsung itu atau kita kocor ke tanaman. Nah, di sini ada gambarnya. Jika berdasarkan irigasi ini, jadi pupuk kita masukkan ke dalam irigasi ini, nanti akan disebarkan melalui selang-selang ini ke media tanam. Nah, berikutnya ini jika kita lakukan manual atau kita kocor. Nah, berikutnya jika kita melakukan pemupukan melalui daun. Jadi pupuk akan masuk ke dalam tanaman melalui daun, melalui stomata. Nah, pupuk yang kita gunakan itu dilarutkan ke dalam air dalam konsentrasi yang rendah ya teman-teman. Jangan terlalu tinggi karena bisa mengakibatkan daun tanaman kita terbakar. Itu bisa kita semprot langsung ke daunnya. Atau jika teman-teman memiliki lahan yang luas, itu saat ini kita sudah bisa menggunakan drone. Jadi kita sudah di akhir video teman-teman. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Itulah tadi penjelasan saya tentang pupuk dan pemupukan yang pertama. Nanti ada pupuk dan pemupukan yang kedua ya teman-teman. Nah, saya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau penjelasan saya yang salah. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.